Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita akan mempresentasikan mengenai apa yang akan kita pelajari pada rekayasa hidrologi. Ya. Jadi apa yang akan kita lakukan, kemudian apa yang perlu kita perhatikan, dan kita akan menjadi apa setelah mengikuti kuliah rekayasa hidrologi ini akan kita bahas ya pada pertemuan pertama. Rekayasa hidrologi ini adalah mata kuliah yang merupakan mata kuliah besar yang pada akhirnya nanti kita diharapkan bisa melihat dan mempelajari fenomena pergerakan air di bumi ini, yang dalam hal ini siklus hidrologi. Kemudian kita menerapkannya untuk perencanaan di bidang teknik sipil. Kemudian inilah yang harus kita evaluasi ya, kita cek diri kita masing-masing apakah kita sudah mencapai ini atau belum gitu ya. Jadi evaluasi ini bisa dilakukan oleh diri kita sendiri atau nanti melalui evaluasi yang dilakukan ya, baik berupa penugasan ataupun ujian ya, ujian dan tentunya ada hal-hal lain ya, misalkan yang kuis ataupun bagaimana kita berdiskusi dan sebagainya yang kita lakukan selama di dalam kelas. Jadi kita punya 4 hal ya, keterampilan sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Masing-masing mempunyai target yang harus kita dapatkan setelah kita mengikuti kuliah ini gitu ya. Jadi ini sebenarnya nanti kita dapatkan dengan kombinasi mata kuliah lain yang mengambil atau merujuk kepada CPL yang sama. Kemudian dari capaian pembelajaran lulusan ini kita turunkan menjadi CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Nah inilah yang memang harus kita ingat atau kita tanyakan kepada diri kita sendiri setelah kuliah ini selesai, apakah kita bisa mendapatkan hal-hal yang dimaksud yang tercantum dalam CPMK ini. Jadi setelah ikut kuliah ini mahasiswa mampu ya untuk mengenal hidrologi dan pengaruh iklim serta kegiatan masyarakat. Jadi ada beberapa mata kuliah dan materi yang diberikan yang merujuk pada sub CPMK ini. Jadi hal-hal inilah yang bisa kita evaluasi ya, kita refleksikan kepada diri kita sendiri apakah kita sudah paham atau sudah mendapatkan apa yang ditujukan oleh mata kuliah ini. Dari mulai ada 6 ya sub CPMK yang bisa kita tes atau bisa kita evaluasi setiap kita sudah selesai. Dan setiap sub CPMK ini akan dirujuk atau diberi akan merefer pada materi yang diberikan. Nah, di sini ada sub CPMK dan CPMK. CPK ini merujuk kepada CPL yang ditargetkan. Kemudian setiap CPMK ini ada materi yang perlu kita pelajari. Tapi kemudian materi tersebut kita cek apakah kita sudah mencapai yang ditujukan atau belum. Kemudian tadi dikatakan dalam deskripsi bahwa kita melakukan perencanaan di bidang rekayasa sipil ya. Ini kurang lebih bidang-bidang yang akan kita geluti nantinya, yang harusnya kita paham atau bisa mengaktualisasikan diri kita di bidang ini ya. Pertama tentang desain dan dimensi bangunan ya, baik untuk irigasi, drainase atau yang multifungsi. Ini yang sedikit lebih menarik ya, bahwa selain kita bisa membuang air, kita juga bisa memberikan air ya. Selain kita bisa untuk menjadikan bangunan atau daerah tersebut sebagai daerah yang produktif atau juga menjadi daerah sumber. Ini multifungsi. Kemudian di bidang manajemen perencanaan, bagaimana kita beradaptasi dengan banjir, kekeringan, dan bencana iklim lainnya. Tentunya kita melihat dengan kacamata teknik sipil ya. Kemudian manajemen lingkungan, kita bisa melihat apakah
standar dan aturan yang berlaku daerah tersebut untuk menjamin hal yang seharusnya dilakukan di sana. Di sana ada konservasi, ada rehabilitasi, dan tentunya ada standar dan sertifikasi yang mungkin harus kita buat atau kita tentukan untuk keberlangsungan kegiatan tersebut. Di pembelajaran ini akan kita lakukan melalui presentasi ya, tentunya dengan saya melakukan presentasi, penyajian, baik media atau diskusi ya. Kemudian tentunya ada beberapa tugas ya, baik tugas individu ataupun kelompok, dan di antara itu kita harapkan ya partisipasi dari mahasiswa untuk bertanya atau memberikan pendapatnya tentang hal-hal yang diajukan pada materi tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada beberapa teknik pendidikan yang mungkin akan saya coba terapkan, di antaranya peer learning gitu ya. Peer learning itu adalah seperti kita saling evaluasi bersama mahasiswa gitu ya. Jadi kita misalnya melakukan catatan, mencatat, merangkum materi, kemudian materi tersebut ada direview oleh kawan mahasiswanya. Ya. Itu adalah peer learning. Itu kan saya coba berlakukan di kelas kita nanti. Kemudian inilah yang akan kita dapatkan dalam 16 minggu pertemuan untuk mata kuliah rekayasa psikologi ini. Yang minggu pertama kita isi dengan definisi psikologi ya, yang merujuk subjek PMK tentang mahasiswa mampu untuk mengenal psikologi. Kita lakukan dalam 1 minggu, kemudian nanti ada tugas individunya, kemudian ada sumber dan media ya, tentunya kita perlu mencari pustaka, dan yang paling penting kita akan banyak mencoba YouTube gitu ya, karena kita bisa memahami lebih detail itu apa itu metodologi dan apa itu penggunaannya di bidang teknis. Kemudian minggu kedua kita akan belajar mengatasi air, ya, di mana nantinya mahasiswa diharapkan mampu memprediksi dampak kalau salah satu komponen cair itu berubah, gitu ya. Dan kemudian dikenalkan di sini ada collective common knowledge ya, di mana dalam bahasa ringannya itu adalah penggunaan search engine ya, khususnya Google. Kemudian ada tugas kedua. Minggu ketiga, keempat, kelima kita akan berbicara mengenai hujan ya, di mana nantinya diharapkan mahasiswa mampu menganalisis fenomena hujan tersebut. Kemudian minggu ke-6, ke-7, ke-6 itu mungkin evapor-transpirasi dan filtrasi ya. Setelah itu kita menghadapi ujian tengah semester, dilanjutkan dengan pengukuran debit sungai, jadi hidrometri ya. Di sini kita melihat diharapkan mahasiswa mampu melakukan pengukuran. Di sini juga tentunya menggunakan search engine ya sebagai media, karena biasanya jika kita memasukkan kata kunci tertentu, kita akan menghadapi berbagai macam alat, teknologi, dan cara bagaimana kita melakukan pengukuran debit. Pengukuran debit ini bermanfaat ketika kita akan melakukan monitoring. Ya. Monitoring itu nanti kita manfaatkan untuk 2 minggu berikutnya ya, untuk pembuatan hidrograf aliran sungai. Dan setelah itu kita juga akan mendapatkan bagaimana kita menganalisis data dan mendapatkan besaran yang akan kita gunakan dalam desain di bidang teknik sipil. Itu kita sebut dengan banjir rancangan atau analisis frekuensi. Dan selanjutnya ini cuma sekitar penerapan saja ya, apa yang sudah kita pelajari selama minggu sebelumnya. Kemudian kita cantumkan ke dalam bagaimana kita melakukan pengusahaan banjir dan bagaimana kita mengendalikan. Itulah kurang lebih yang akan kita pelajari selama 16 pertemuan termasuk ujian. Kemudian ada penilaian yang harus kita
perhatikan ya, termasuk kehadiran mendapatkan komponen yang cukup besar ya. Kemudian ujian tengah semester dan semester total nilai kita mengikuti standar yang berlaku di Universitas Ibnu Khaldun, di mana dapat sudah dapat kalau kurang dari 45 adalah kemudian juga kita masih merujuk peraturan tertutup yang ditetapkan oleh Universitas Ibnu Khaldun, di mana mahasiswa tetap diharapkan hadir minimal 5%. kemudian mengikuti norma-norma yang berlaku yang dilakukan masyarakat dan norma yang tentunya diterapkan di Universitas Ibnu Khaldun. Dan berikutnya ini adalah pustaka ini bisa kita cari bukunya atau menggunakan tadi creative common knowledge ya. Kita gunakan engine, memasukkan kata kuncinya dan kita pelajari dan kita pilih informasinya yang tentunya relevan dengan apa yang kita cari. Demikian pemaparan mengenai apa yang akan kita dapatkan di kuliah rekayasa hidrologi. Selamat belajar dan sampai jumpa di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juaranya dari pernah juaranya dari Sulawesi Universitas Sulawesi Selatan. Kalau selesai, apa ini? Jadi ini ya. Dan puncak di Timnas itu tidak ada pemenang, tapi ada juga tentang rekayasa hidrologi. Sekarang sudah tahap ke analisis hidrograf. Terus jangan compare kalau ininya bahasa Inggris ya teman. Bahasa Inggrisnya sederhana, dan saya jelaskan dalam bahasa Indonesia. Nah, kok hidrograf itu perlu dianalisis? Ya. Maka kita perlu lihat ke belakang. Ya. Di awal kuliah kita belajar mengenai siklus hidrologi. Ya. Ada air menguap, bawah angin, perubahan suhu, langsung bisa jadi batas apapun ya. Karena kenaikan reversi lebih tinggi, kalau bertemu dengan angin dingin, dan terus sebagainya. Kalau suhunya sangat dingin, suhunya bukan sebagai hujan, tapi sebagai salju, gitu ya. Kalau kita punya hidrograf, maka kita akan bisa menduga harusnya begini. Kalau kita lihat ini, bahkan satu lapas siaga satu, kita tahu siaga satu itu artinya jam akan benar. Maka kita harus melakukan ABC. Itu adalah manfaat dari satu ya. Manfaat lainnya adalah ketika kita tiba-tiba dipindah kerja ya, tadinya di Ciliwung tiba-tiba dipindah ke Citarum misalnya, kita kan nggak tahu Citarum kayak apa. Tapi selama kita punya hidrograf, ya, kita bisa langsung menduga seni Citarum kayak apa. Terus tiba-tiba ada magic, jadi pindah ke dunia, bukan kita sungai gitu ya. Kita nggak tahu sungainya di mana gitu ya. Kalau kita punya hidrograf, kita bisa juga bagiannya kan. Oke, itu. Jadi itulah planning yang saya dapatkan pada hari ini. Nah, kita kembali ke kuliah kita materi tentang rekayasa hidrologi. Sekarang sudah tahap ke analisis hidrograf. Ya. Terus jangan lupa kalau intinya bahasa Inggris ya, kan? Bahasa Inggrisnya sederhana dan saya jelaskan dalam bahasa Indonesia. Nah, kok hidrograf itu perlu dianalisis? Ya. Maka kita perlu melihat ke belakang. Ya. Di awal kuliah kita belajar mengenai siklus hidrologi. Ya. Ada air menguap, bawah angin, perubahan suhu, termasuk bisa diakibatkan apapun ya, karena kenaikan ke level lebih tinggi atau bertemu dengan angin dingin, ya. Udah terus sebagai hujan. Kalau suhunya sangat tinggi, suhunya bukan sebagai hujan, tapi sebagai salju, gitu ya. Nah, oke, itu dia awal-awal kuliah kita bagaimana cerita hujan. Kemudian hujan itu turun, sebagian ada yang masuk ke dalam tanah, kita belajar sebagai proses infiltrasi, ada yang mengalir di permukaan tanah sebagai runoff, dan ada yang juga menguap kembali, ya, dalam proses evaporasi atau melalui daya serap tanaman, ya. Tanaman menyerap air, kemudian dia uapkan. Nah,
dari proses-proses itu adalah penting ya, karena ketika kita ini merekayasa ekonomi, maka kita perlu menghilangkan bahaya. Kenapa merekayasa? Karena bahaya dari siklus biologi dihilangkan ya. Apa bahayanya? Pertama, secara umum banjir ya. Air di pasarnya banyak. Jadi kemarin kita sudah belajar kalau ingin menghilangkan limpasan, maka kita perlu memperbesar air yang masuk ke dalam tanah atau air yang menguap ya. Air menguap kita perbesar dengan botanisasi misalnya. Jadi daunnya itu kita perbanyak. Semakin banyak daun, semakin banyak uapnya. Air yang diuapkan. Jadi kalau di botanisasi kurang tepat sebenarnya. Ya. Karena di kota pun kita masih bisa mengukur tinggi penguapan ya dengan memperbanyak tanaman ya. Jadi kalau di Bogor bilang tanaman gantung ya, kalau tanaman dinding gitu, ya caranya gitu ya. Tapi kalau di Bogor katanya nggak terlalu berhasil ya. Kenapa berhasil? Berhasil dengan gas-gas yang keluar dari dalam motor ya. Jadi tanaman mati. Tapi ini adalah memperluas area hijau, ya. Memperbanyak daun. Itu pada akhirnya bisa mengurangi Oke, kita tidak punya waktu nih untuk membuat daun-daun lebih banyak ya. Oke, kita gali sumur, ya. Namanya sumur sapan kan. Jadi air di sepanjang lebih banyak masuk ke dalam tanah. Kemudian kita lagi air berkurang nggak? Kurang ya. Berkurang. Nah, nanti kita sudah mulai mengetahui hubungannya ya. Sumur sapan, penambahan vegetasi, penambahan daun ya. Sehingga akan berdampak pada pengurangan. Ya. Oke, itu yang kita pelajari sampai mungkin sampai tes ya. Kemudian setelah tes kita belajar bagaimana kita memonitor, ya, memonitor runoff khususnya sungai dengan melakukan monitoring di buka. Ya, ini kita compare menjadi debit. Kita dapat hidrograf ya, hidrograf alam, hidrograf alam. Hidrograf alam itu hanya apa ya? Informasi ya, atau hanya data. Maka kita perlu menganalisis supaya data tersebut bisa menjadi informasi ya. Oke. Kita tahu harga bawang berapa? Sekarang ada yang pasar? Bawang. Enggak belanja. Tapi ini harga bensin berapa sekarang? Berapa? Itu baru data. Belum diolah jadi informasi. Porsinya apa? Bawang saya cuma 10.000. Tapi kurang kalau seliter. Bisa beli 10.000 Pertamax di pom bensin? Bisa. Nah, itulah data diolah menjadi informasi. Itu bisa. Itu udah beda masuk ke pom bensin, Pak 10.000. Bisa dari hujan. Dia berasal dari storage. Karena kita perlu membuang. Ada 3 hal yang perlu kita ajarkan ke anak-anak kita. Makanya. Tapi itu saya percaya betul. Kenapa? Karena ternyata Rasulullah dulu ketika dibesarkan di sana masa kecilnya, beliau diajari pertama itu tentang sastra. Ya. Bagaimana Rasulullah itu ternyata bisa membuat syair-syair yang menyentuh hati para bukan Quraisy, ya. Bangsa Quraisy. Ya. Kalau kita kan punya anak, pelajaran menulis sastra, bahasa, bagaimana berekspresi tadi, sastra. Oke. Kemudian diajari mengenai geografi. Ya. Bagaimana Rasulullah dulu ketika kecil diajak ke Syam, diajak ke Irak, ya. Itu geografi. Dan tiga diajari ke matematika ya. Matematika bagaimana itu, bagian yang berapa. Jadi kalau nanti berkeluarga, cobalah lihat Rasulullah baru kali misalkan. Kembali ke sastra ya. Sayangnya di Indonesia anak-anak kecil itu tidak diajari sastra kan? Dan dia harus membaca, dan dia harus matematika gitu kan? Oke, lain dengan tadi orang Barat. Orang Barat mungkin dari kecil sudah jadi sastra, sehingga ketika dia besar dia bisa mengekspresikan dirinya. Ya. Karena memang sana lingkungannya mungkin kuat ya, jadi tidak bisa bertahan dengan diri kan? Kalau di bahasa ya.
Kalau itu tidak, alhamdulillah ya. Walaupun kita punya format di sastra. Mari kita. Kalau kita bisa detail, ada yang mau? Buat kalimat yang ada kata detailnya, buat peribahasa. Detail. Nah, boleh satu, silakan dulu. Cari yang lain. Gimana? Coba. Bagaimana kita mencoba mengasah kemampuan sastra kita? Ya, silakan. Kalau misalnya apa? Tapi coba aja. Coba dulu. Kayak nggak boleh. Oke. Mau coba? Ada? Masih sudah? Mas, boleh? Coba buat kalimat yang ada kata detailnya. Apa ya? Dan tadi itu bulan. Apa? Dan tadi itu bulan. Dan itu bulan. Detail gimana? Buat kalimat yang ada kata detail. Kalau kita ingin sukses, kita harus memperhatikan hal-hal yang kecil secara detail. Nah, boleh. Itu yang banyak panjang. Bagus ya. Tapi mau puasa sekali lah kan tinggi. Itu apa? Karena buat skripsi itu harus pakai tulisan. Iya, Pak. Skripsi nggak pakai pola. Nggak, Tulis. Oke. Emang kalau saya lihat skripsi mahasiswa ya, kadang-kadang tidak tahu apa itu SPOK. Apa itu? Spok. Subjek, predikat, objek, karena banyak dari mahasiswa tidak bisa membedakan itu. Oke, skip ya. Pokoknya tahu. Oke. Balik ke detail ya. Ini adalah menit berat ya, 1 jam. Maka pada jam pertama ini pindah ke sini ya, tapi dikalikan dengan 2,55. Yang kedua ada 50 ya, 2,5. 125. 150 kali 2,5 maka terus sampai ini. Ya. Pada jam kedua dia ujian 0 ya. 0 kali 4,5. Ini 50 kali 4,5. 25 terus. Jam ketiga kinerja kali 0. Jam keempat kinerja sebesar 1, maka sama ya. 0, 50. Maka hidrograf bagiannya adalah ini jumlahkan saja. Jadi sini adalah 0 tambah 90 tambah 0 tambah 80 sama dengan ini 0 tambah 0 tambah 45 0 tambah 20 0. Nah ini hidrograf bagian. Jadi dengan menggunakan hidrograf kita bisa menduga hidrograf banjir. Banjirnya kayak gini, berapa maksimumnya? Kelihatan semuanya berapa? Nah itu yang kita antisipasi ya. Informasi itu kita dapatkan dengan hanya dengan mengetahui ini hidrograf satu sejarah atau berbuat kalimat pantun dengan pantun satu baris ya, baik dengan kata detail. Ada itu? Iya, buat satu kalimat dengan kata detail. Ini topik ya. Kita satu saat akan jalan dua kan? Betul ya? Yang wanita jadi ibu. Oke. Ada 3 hal yang perlu kita ajarkan ke anak-anak kita. Ya, katanya. Tapi itu saya percaya betul. Kenapa? Karena ternyata semua dulu ketika dibesarkan di sana masa kecilnya, beliau diajari pertama itu tentang sastra. Sastra ya. Bagaimana Rasulullah itu ternyata bisa membuat syair-syair yang menyentuh hati para pemuka polis ya. Bangsa bagaimana berekspresi dan sastra. Kemudian diajari mengenai geografi. Bagaimana Rasulullah itu ketika kecil diajak ke Syam, diajak ke Iran, itu geografi. Dia diajari matematika ya. Matematika bagaimana itu, bagiannya berapa. Jadi kalau memang di keluarga, coba lihat keseluruhan bagaimana misalkan. Kembali ke sastra ya. Sayangnya di Indonesia anak-anak kecil itu tidak diajari sastra. Jadi harus membaca. Jadi harus matematika gitu kan. Oke, tapi dengan tadi orang Barat. Nah, Barat dia dari situ sudah jadi sastra. Sehingga ketika dia besar
Jadi bisa mengekspresikan dirinya. Kalau yang proyek video ini juga Ini Pak, jadi kan dia minta pemutaran semua itu iya sih kan. di teknik. Nah dia dibikin. Boleh bisa Ustaz. Betul kan kan sih. Nah pada saat itu datang komunikasi kritik dari melihat apakah operatornya bekerja dengan baik atau tidak. Kalau dia desainnya benar nggak? Desainnya benar, iya. Tentusnya benar nggak? Tentusnya benar, bahannya benar nggak? Bahannya benar bahwa ini salah. Itu salah operatornya. Sampai seperti. Jadi inilah ilmu yang kita pelajari nih. Nah sekarang kita mulai belajar teknis. Nah, ternyata data itu ada yang tersebar sesuai dengan namanya probability. Jadi ada data tersebar sama ini. Nah, jadi datanya itu tersebar merata. Ya. Yang kecil sama banyaknya dengan yang terbesar. Banyaknya ada di rata-rata. Oke. Tanya ya. Terlihat kan yang normal family ya. Jadi yang kecil, angkanya kecil itu frekuensinya atau jumlahnya sama dan yang angkanya besar. Yang kedua adalah di tengah. Kemudian data yang akan digunakan. Kemarin kita belajar membuat hidrograf, hidrograf. Bagaimana kita memilih hidrograf mana yang bisa kita gunakan? Bagaimana kita memilih angka yang akan kita masukkan ke dalam. Ada 3 cara. Sama maksimum annual series, jadi ambil maksimum ini, atau parsial berarti tidak semua tahun kita ambil datanya. Ya kalau tahun basah saja kita ambil, tahun berhasil, atau tahun berberi saja kita ambil, atau kita ambil 3 data, maksimum 3 data terbesar atau 3 data terkecil. Atau 5 data terbesar, 5 data terkecil. Dan tersebut cuma 10 tahun kan? Dan dibuatkan seberapa? Tapi tidak bisa dia keluarkan besaran untuk perhitungan 100 tahun, tidak bisa. Nah, caranya gimana? Ujian. Ada dicarikan faktor koreksi dan keamanan. Misalkan di lokal dimakan, di materi tertentu ya, itu engineer yang pengalaman yang bisa lakukan. Misalkan dapat banjir 100 meter kubik berarti itu 50 tahun ya. Kita dengan menggunakan faktor keamanan bisa dibuat double untuk yang 100 atau dibuat 3 kali untuk yang saya ya. Itu adalah adjustment dari sini. Boleh benar, boleh salah. Kalau salah, dicoba ya. Kalau benar bisa jadi paham. Ya. Oke, ya kita ke 5, 4 atau yang kedua ini ambil yang baik 2,7. Masukkan persamaan yang di atas. Bahasanya yang salah. Contohnya sudah ulang 40 tahun ya. Tapi bisa bilang kedua angka ini adalah tidak bisa dihitung tahun kira-kira. Yang mungkin masih bisa digunakan adalah yang kurang dari 25. Ini masih 15 mungkin masih bisa kita percaya gitu ya. Atau bahkan menurut teori kita hanya bisa menggunakan angka ini saja 10 tahun karena pada data kita hanya 23 tahun ya. Oke, itu kita dapatkan bahwa bagi yang 10 tahunan adalah sekitar 197 meter kubik per. Jadi dalam 1 tahun bisa jadi yang 100 atau 200 ini cuma 3 kali. Jadi tapi kan pada kenyataannya terlihat muncul kan? Jadi setelah 10 tahun, cuma bloknya kecil.